Di istighfar yang pertama maknanya adalah kita meminta, ya Allah tutuplah aib-aibku ya di dunia maupun di akhirat. Karena tabiat manusia adalah berbuat dosa. Maka Allah sangat-sangat membenci, ya, Allah sangat-sangat membenci hamba-hambanya yang sudah Allah tutupi aib-aibnya tetapi malah dibuka. Nah, ini fenomena yang sekarang sudah lazim. Jadi bangga terhadap aib. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu menyelami media sosial hari ini, Masya Allah. Sekarang itu anak-anak milenial sih, atau bahkan Gen Z itu berlomba-lomba untuk membuka aib. Entah apa motivasinya, tetapi itu sangat banyak sekali Bapak Ibu. Memamerkan sesuatu yang sangat-sangat tabu, sangat-sangat tanpa perlu memikirkan lagi, itu sudah dosa besar. Dan itu ditampakkan, diceritakan secara rinci, disebarkan kemana-mana, viewersnya kalau di Facebook gimana itu jutaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala 'allamal insana ma lam ya'lam wa ashkuruhu 'ala ma asda wa an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul a'zul akram, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila sabilil aqwam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'du, fa uhayyikum tahiyatan islamiyah wa hiya khairu tahiyatin fil alamin, wa tahiyatul islami hiya salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh yang insya Allah dan semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, tepatnya hari Ahad 28 Ramadan 7 April 2024, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama mau dan mampu hadir di majelis ini yang insya Allah di dalamnya kita akan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita ketahui bahwa fadilah dari berkumpulnya kita di sini itu sudah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatsluna kitaballah, mereka membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasuna bainahum, lalu saling mengkaji ayat-ayat tersebut untuk menambah keimanan, menambah pengetahuan. Apa kata Rasul? Illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama, Allah akan turunkan ketenangan atas mereka, as-sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah,
dan Allah akan liputkan rahmah kepada mereka. Rahmah itu minimal berupa dua. Yang pertama berupa kemampuan untuk beramal soleh, dan yang kedua adalah ampunan atau maghfirah. Wa hafathumul malaikah, dan Allah turunkan bala tentara dari para malaikatnya membersamai kita. Ya, saya sering sampaikan bahwa apabila kita diberikan kemampuan oleh Allah melihat hal yang gaib, mungkin saat ini kita sedang berebut nafas, sedang berdesak-desakan dengan para malaikat Allah. Dan yang keempat, dan ini yang tidak kalah penting, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah menyebut mereka, dalam hal ini menyebut kita insyaallah di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya, berarti di hadapan para malaikat, dibangga-banggakan, disebut-sebut nama orang-orang yang mau berkumpul, mau melaksanakan kajian-kajian dalam agama Allah, khususnya mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga pagi hari ini kita meluruskan niat untuk menuntut ilmu, untuk saling berbagi, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling menasehati dalam hak kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran, sehingga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang rugi sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguh seseorang itu dalam keadaan rugi. Ada harful lam taukid di sana, lafi khusrin, pasti rugi orang itu, kata Allah. Tapi dilanjutkan illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman wa amilus solihat, dan membuktikan keimanannya dengan apa? Dengan amal soleh. Jadi kalau orang hanya mengaku beriman saja tanpa pembuktian, nah itu berarti bahasanya omong kosong gitu. Ya, sebagaimana orang yang mencintai tentu butuh pembuktian. Maka kalau dalam hubungan zauj wa zaujah itu, pembuktian cintanya seorang suami terhadap istri adalah nafkah. Maka pembuktian iman kita kepada Allah itu adalah wa amilus solihat, mau beramal soleh. Tidak hanya dalam hati saja, oh aku iman, saya percaya sama Allah, tapi dia tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban amal-amal soleh. Wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan mereka yang mau untuk menasihati maupun menerima nasihat. Jadi mendengarkan kajian, mendengarkan nasihat itu juga termasuk include dalam orang-orang yang insya Allah tidak akan rugi, sebagaimana disebutkan Allah dalam surat Al-Asr tadi. Kita luruskan niat kita pada pagi hari ini untuk bersama-sama menuntut ilmu, bersama-sama merenungi, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini di akhir bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, Allah masih memberikan kita nafas, Allah memberikan kita kesempatan, ya setidaknya masih merasakan indahnya, nikmatnya bulan suci Ramadan. Maka mari kita bersyukur. Kata Allah, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhan memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur la azidannakum. Lagi-lagi Allah menggunakan harful lam taukid, lam la yang pendek itu artinya adalah pasti. Jadi kalau ada bedanya la panjang dengan la pendek. Kalau la panjang berarti tidak, ya. Kalau la pendek itu berarti bisa bagi, bisa juga
pasti, untuk taukid, untuk menekankan. Jadi hati-hati nanti kalau membaca ayat Al-Quran, ada beberapa lam itu yang jangan sampai panjang, tapi ada juga yang harus panjang, dan itu maknanya bisa sangat berbeda. La'azidannakum, pasti akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Nikmat di sini ya, beberapa ulama menjelaskan bahwa menambah nikmat itu bukan hanya tentang kuantitas saja. Tambahan nikmat itu tidak selalu diukur dengan bertambah banyak, entah itu harta, benda, dan lain sebagainya. Tapi tambahan nikmat itu bisa berupa, dan yang paling utama adalah sakinah tadi yang disebutkan dalam hadis sebelumnya. Nazalat alaihimus sakinah. Ketika ketenangan itu sudah diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang bersyukur, maka seberapapun nikmat yang didapatkan, ya, maka hidupnya akan senantiasa mudah. Jadi Allah akan menambahkan nikmat berupa apa? Berupa ketenangan, berupa ridho, berupa kesabaran dalam hati. Untuk apa? Untuk menghadapi segala hal yang ada di kehidupan kita, baik itu yang menyenangkan maupun yang menurut kita tidak menyenangkan. Tetapi yakinlah, mari kita yakini bahwasanya apapun yang Allah takdirkan, apapun yang Allah perjalankan dalam kehidupan kita, itu merupakan hal yang terbaik bagi diri kita semua. Wala in kafartum, dan apabila kamu kafir, di sini ingkar artinya tidak mensyukuri nikmat, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sungguh sangat pedih. Ingkar nikmat ini bagaimana? Kata Al-Baghawi itu, wala takfuruni bil ma'siyah. Jadi washkuruli atau washkuruni bi ta'ah, syukurlah kepadaku dengan ketaatan, wala takfuruni bil ma'siyah, dan jangan engkau mengingkari nikmatku dengan berbuat maksiat. Jadi orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah tetapi justru menggunakan nikmat itu tidak untuk ketaatan tetapi untuk kemaksiatan, maka tunggu bahwasanya azab Allah itu sangat pedih, baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau ada orang-orang yang diberikan harta berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia tidak pandai bersyukur, ya Allah akan hilangkan tadi nikmat berupa ketenangan, berupa kebijaksanaan dalam menggunakan hartanya. Jadi mungkin banyak dari kita yang mengira bahwasanya orang-orang yang sangat kaya raya, yang foya-foya, ya, hidupnya itu senantiasa mudah, enak. Tetapi menurut keterangan, menurut berbagai sumber, ya, keterangan-keterangan dari orang-orang yang telah mendapatkan nikmat itu, ternyata itu bukanlah sumber kebahagiaan. Buktinya banyak sekali mungkin yang sudah kita lihat berita-beritanya, ya, orang-orang yang kaya, baik dari artis-artis dan lain sebagainya, yang justru mereka bingung, ya, hidup ini arahnya kemana, karena tadi tidak mampu mengonversikan, merubah nikmat-nikmat itu menjadi sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tidak berhenti bersyukur. Bersyukur dengan lisan, tentu dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji, semua yang baik-baik itu lillah. Jadi kalau bahasa kiai kami, Kiai Hasan Abdullah Sahal itu di Gontor itu, jangan sampai kita mengkorupsi haknya Allah. Apa itu haknya Allah? Alhamdu, ujian. Jadi spesifik dijelaskan dengan ma'rifah. Jadi jelas semua pujian, semua hal-hal baik itu lillahi ta'ala, lillahi wahdah, hanya milik Allah. Jadi kata beliau, orang-orang yang dalam hatinya pengen dipuji, ya, pengen
Selalu dipuji itu kata beliau itu berarti hati-hati terjebak dalam korupsi. Korupsi apa? Korupsi hak Allah tadi. Ya, jadi alhamdulillah segala puji lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan baik yang dilihat maupun yang dirasakan itu sumbernya pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan pikiran. Nah, kami sering mengajak murid-murid, santri-santri itu berpikir atau merenungi yang paling mudah untuk kita renungi apa itu dari nafas. Jadi kalau kita mau berhitung ya tentang nafas saja, 1 menit itu kira-kira kita menghabiskan berapa liter udara, Bapak Ibu? Kalau menurut IDN Times, jadi ada penelitian itu mengungkapkan setiap 1 menit udara yang kita hirup itu kurang lebih 7 sampai 8 liter. 1 menit. Kalau 1 jam, nah, itu kurang lebih 8.000 liter. 8 liter itu 1 menit, ya. 7 sampai 7.000 sampai 8.000 liter. Setiap harinya kurang lebih itu 22.000 liter atau 11.000 liter. Ya, 11.000 liter, sehingga kalau 20%-nya itu diasumsikan sebagai oksigen, ya, oksigen, maka setiap hari kurang lebih kita menghirup 2.200 liter, menghirup 2.200 liter oksigen. Nah, alhamdulillah kita sudah alumni semua, ya. Kemarin 2020 sampai 2022, ya. Kita sudah menjadi alumni COVID. Nah, lolos dari corona. Dari situ kita bisa tahu bahwasanya harga 1 liter oksigen itu pinten, Bapak Ibu? 35. Normalnya 1 liter itu kurang lebih 25.000. Setengah jam. Jadi kalau dari data yang saya baca itu dari IDN Times itu 5.500 per liter, 25.000 per liter yang beredar di pasaran. Jadi kalau dinominalkan setiap hari itu minimal kita menghirup atau menghabiskan 5.500.000. Kalau dikalikan setahun, pinten kira-kira? Kalau 1 tahun itu kalau dihitung kurang lebih 2.007.500.000 rupiah. Nah, kinten-kinten sinten niki yang sudah pernah megang uang 2 miliar? Atau 5 juta saja setiap hari belum tentu dari kita itu punya. Tapi kalau kita mau merenungi itu, ternyata Allah berikan secara gratis, secara cuma-cuma ketika kita dalam keadaan sehat walafiat. Maka perenungan-perenungan seperti itu menjadikan kita, oh ternyata Allah masih sangat-sangat memberikan kita nikmat hidup yang luar biasa. Dan yang ketiga tadi, asyukuru bil jawarih, syukur dengan arkan, anggota badan. Ya, dengan ketaatan. Ini pembuktian bahwasanya kita itu bersyukur setelah kita mengucapkan alhamdulillah, lalu memikirkan ayat-ayat Allah yang ada di dunia ini, kehidupan ini. Yang ketiga, kita bersyukur dengan ketaatan, dengan perbuatan. Lalu yang kedua, setelah bersyukur kita bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat atas Nabi. Solawat itu artinya mendoakan Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, bersolawatlah kalian kepadanya, atasnya, atas Nabi, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Ya, apalagi kita sekarang dalam persyarikatan yang bernama Muhammadiyah. Muhammadiyah itu dinisbahkan kepada para pengikut Nabi dengan harapan betul-betul aqlan wa jisman wa qalban, secara hati, secara pikiran, secara kelakuan rujukannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda cinta atau bukti kecintaan kita kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa mengirimkan doa. Jadi kalau ada syair Arab itu, man kathura dzikruhu kathura hubbuhu. Siapa yang sering disebut-sebut itu adalah yang paling dicintainya. Maka mari kita senantiasa melanggengkan. Kalau yang senang bersyair boleh bersolawat dengan syair, dengan lagu mungkin yang senang berdendang, ya, tetapi yang tetap membuat hati kita khusyuk. Ya, kalau minimal ya solawat-solawat yang telah sering ya kita lakukan, yang paling pendek Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa sallallahu ala Muhammad. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi itu disebutkan bahwa man shalla alayya sholatan, barang siapa yang bersolawat atasku satu kali, kata Nabi, sallallahu alaihi asyran, maka Allah bersolawat atasnya, kepadanya itu 10 kali. Nah, jadi kalau kita disebutkan saja sama orang yang penting, kami sering menggunakan analogi itu, ada orang penting yang datang di suatu majelis lalu kita disebutkan namanya, itu bangganya minta ampun. Apalagi ini kita akan disebutkan atau didoakan oleh pencipta seluruh alam raya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin sering kita bersolawat, semakin kita menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi, dan fadilahnya salah satunya adalah Allah senantiasa mendoakan juga bersolawat kepada kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini ya kami ingin mungkin sedikit tahaduts membicarakan beberapa hal terkait dengan bulan Ramadan. Kita saat ini sudah berada di hampir garis finish, ya. Sudah tinggal berapa hari lagi nih? 3, Ahad, Senin, Selasa. Insya Allah hari Rabu nanti kita sudah masuk ke Syawal, Idul Fitri. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita renungi sebelum kita meninggalkan bulan suci ini. Yang pertama, bulan Ramadan memiliki beberapa nama. Ada banyak sekali penamaan dari bulan Ramadan. Yang pertama jelas Ramadan disebut sebagai Syahrus Syam, bulannya puasa, karena di dalamnya sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di dalamnya kita diperintahkan untuk berpuasa, maka disebut Syahrus Syam. Yang kedua disebut dengan Syahrul Qiyam, bulan di mana di dalamnya adalah kesempatan untuk melakukan qiyamul lail. Qiyamul lail yang disyariatkan salah satunya adalah tarawih, ya, tarawih. Ini disebutkan tadi yang pertama juga ada hadis 3 yang mirip, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Ada hadis lagi, man
qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada lagi man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Ramadan juga disebut sebagai harinya orang-orang untuk bangun malam. Ya, harinya orang-orang untuk menunaikan, menegakkan qiyamul lail. Lalu yang ketiga, Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Karena kita ketahui bahwasanya di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadhana unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalamnya diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, di Lailatul Qadar, ada yang bilang seperti itu. Lalu yang keempat, dan ini mungkin yang nanti akan kita banyak bahas, yaitu Syahrul Maghfirah. Ya, Syahrul Maghfirah sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 233. Qala Rasul as-shalawatu al-khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan. Di antara sholat 5 waktu itu, lalu di antara 2 Jumat, dan di antara Ramadan ke bulan Ramadan, mukaffaratun ma bainahunna. Di dalamnya adalah pintu-pintu untuk kafarat, untuk pengampunan, ya, untuk maghfirah. Idza ijtunibatil kabair, kecuali jika dia melakukan dosa-dosa besar. Di Syahrul Ramadan itu juga merupakan Syahrul Maghfirah atau bulan yang penuh ampunan. Kita sering dengar seperti itu. Lalu disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ini yang kami kemarin juga sempat bahas ya, di kajian Safari Ramadan. Nah, ini orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka. Nah, ini ada hadis yang populer di mana Nabi menaiki tangga itu, menaiki tangga mimbarnya, lalu beliau berkata amin, amin, amin. Lalu Jibril menyampaikan terkait dengan 3 orang yang celaka atau 3 orang yang merugi. Lalu dalam riwayat lain, hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasul menyampaikan seperti ini yang isinya sama. Raghima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Raghima anfu rajulin. Jadi perumpamaan bagi orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka. Ya, ketika anf itu apa? Hidungnya itu kena debu. Artinya kalau sudah hidung ini kan termasuk muka yang paling utama. Jadi ketika itu sudah tercoreng, itu berarti orang itu celaka. Perumpamannya seperti itu. Ketika kapan? Ketika dzukirtu indahu, ketika disebutkan namaku, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam yusolli alainya. Tidak mau untuk menyebutkan sholawat, tidak mau bersolawat atasnya. Nah, ini yang tadi kami sampaikan juga di hadis ayat pertama tadi ya, bahwasanya kita diperintahkan untuk sering-sering bersolawat. Lalu yang kedua, waraghima anfu rajulin, sungguh rugi seorang hamba itu, seorang itu. Siapa? Dakhala alaihi Ramadan. Siapa yang masuk di bulan Ramadan, summan salakha, lalu dia lewat, dia jadi alumni Ramadan, qabla an yughfara lahu, sebelum dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah diberikan kesempatan di bulan Ramadan, lalu lewat bulan Ramadan, tapi Allah belum memberikan ampunan. Lalu yang ketiga, raghima anfu rajulin, sungguh merugi orang-orang itu. Siapa? Man adraka indahu abawahul kibar, yang menemui orang tuanya dalam keadaan yang sudah kibar, tua, ya, falam yudkhilahu al-jannah, tapi belum mampu memasukkannya ke surga. Kenapa? Karena tidak memanfaatkan kedua orang tuanya untuk meraih ridhonya. Kata Nabi, al-walidu awsatu abwabil jannah, orang tua itu pintu surga yang paling tengah, kata Nabi. Jadi kalau pintu yang paling tengah itu berarti pintu yang paling
besar, pintu yang paling utama. Fa in syi'ta fa bidzalikal baba arifathu, terserah kamu, kata Nabi, mau dimanfaatkan atau tidak pintu itu. Nah, maka yang masih berkesempatan memiliki kedua orang tua atau salah satu itu dimanfaatkan, atau sebaliknya bagi yang menjadi orang tua maka berilah ridho sebesar-besarnya kepada putra-putrinya sehingga Bapak Ibu sekalian bisa menjadi jalan surga yang paling utama dari putra-putrinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi yang akan kita banyak bahas adalah yang kedua tadi, roghima an furajulin dakhala alaihi Ramadan, dalam matan lain falam yughfar lahu atau qabla an yughfar lahu, belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang paling utama di bulan Ramadan adalah maghfirah. Maghfirah adalah ampunan. Nah, maghfirah ini perlu untuk kita minta, perlu untuk kita ajukan kepada Allah. Dengan apa? Dengan istighfar. Pembahasan kita insyaallah itu tentang istighfar. Apa itu istighfar? Al-istighfar dari kata istaghfara yastaghfiru. Wazannya itu istaf'ala yastaf'ilu. Ada ziyadah atau tambahan huruf alif, sin, ta. Di ghafara jadi istaghfara. Ya, itu bermakna tolab atau permohonan. Nah, jadi memohon apa? Maghfirah. Ya, berarti memohon kepada Allah maghfirah. Adapun kata al-maghfirah itu diambil dari kata mighfar. Di asli arti maghfirah itu aslinya adalah mighfar, bahasa Arab yang artinya penutup kepala yang dipakai oleh seorang prajurit dalam peperangan. Jadi kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menyampaikan bahwa syaratnya menjadi mighfar itu minimal 2. Jadi penutup yang dia menutup kepala, yang pertama menutup kepala, dan yang kedua dia melindungi kepala dari serangan musuh. Jadi ada 2 fungsinya. Kalau hanya menutup kepala belum dikatakan sebagai mighfar. Maka peci, kopi itu bukan mighfar. Nah, tapi penutup yang menutupi kepala sehingga dia bisa melindungi kepala dari serangan itu disebut dengan mighfar. Maka maknanya mighfar atau maghfirah atau istighfar itu meminta agar Allah Ta'ala menutup aib-aib kita di dunia dan di akhirat. Di istighfar yang pertama maknanya adalah kita meminta, ya Allah tutuplah aib-aibku ya di dunia maupun di akhirat. Karena tabiat manusia adalah berbuat dosa. Maka Allah sangat-sangat membenci, ya, Allah sangat-sangat membenci hamba-hambanya yang sudah Allah tutupi aib-aibnya tetapi malah dibuka. Nah, ini fenomena yang sekarang sudah lazim. Jadi bangga terhadap aib. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu menyelami media sosial hari ini, Masya Allah. Sekarang itu anak-anak milenial sih, atau bahkan Gen Z, itu berlomba-lomba untuk membuka aib. Entah apa motivasinya, tetapi itu sangat banyak sekali Bapak Ibu. Memamerkan sesuatu yang sangat-sangat tabu, sangat-sangat tanpa perlu memikirkan lagi, itu sudah dosa besar. Dan itu ditampakkan, diceritakan secara rinci, disebarkan kemana-mana. Viewersnya kalau di Facebook gimana itu jutaan. Nah, ini berarti mereka ya termasuk hamba-hamba Allah yang tadi tidak bersyukur, sudah ditutupi aibnya justru malah dibuka.
Maka tujuan istighfar yang pertama adalah meminta agar Allah menutup aib-aib kita di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, meminta kepada Allah Ta'ala agar dosa-dosa kita tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi diri kita. Di istighfar itu adalah menjadikan dosa-dosa kita yang menjadi penghalang bagi kebaikan-kebaikan dalam hidup kita itu bisa tertolak atau menghilangkan keburukan-keburukan. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Innal abda idza adznaba, sungguhnya seorang hamba itu ketika melakukan sebuah dosa atau akhta'a, melakukan kesalahan, fakana nuqtatun sauda'u fi qalbihi, ada titik hitam di hatinya. Fa idza taba wastaghfara wa naza'a, ketika dia mau beristighfar, mau tobat, lalu menyesali perbuatannya, suliqa qalbuh, maka hatinya akan dibersihkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu istighfar. Lalu ada lafaz istighfar itu banyak sekali. Yang paling sederhana astaghfirullah. Dan ini dalam hadis secara sharih disebutkan bahwasanya Nabi beristighfar setelah sholat 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Di setelah salam beliau langsung astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hikmahnya apa? Ini permohonan ampunan kepada Allah atas ketidaksempurnaan sholat kita. Di harapannya dengan kita beristighfar setelah sholat ini, kekurangan-kekurangan dalam sholat kita itu bisa ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing, dalam sholat-sholat kita itu berapa persen yang kita betul-betul memfikirkan Allah. Kadang ketika membaca ini pikiran kita ke mana dan lain sebagainya. Maka diajarkan oleh Rasul setelah sholat kita beristighfar astagfirullah. Lalu ada lafaz yang lebih panjang, astaghfirullahaladzim, aku memohon ampunan kepada Allah yang maha agung. Oh, yang lebih panjang lagi ada astaghfirullah wa atubu ilaih, aku bermohon kepada Allah ampunan dan bertaubat kepadanya. Lalu yang lebih panjang lagi, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, aku memohon ampunan kepadamu yang maha agung, alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan selainnya, al hayyul qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri, maha qayyum, yang maha menciptakan, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Ini lafaz-lafaz istighfar yang mungkin bisa kita dawamkan. Dan yang paling spesial ada yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Ada hadis Nabi riwayat Bukhari itu menyampaikan an Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul Istighfari an yaqulal abdu, Sayyidul Istighfar itu seorang hamba mengatakan, Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada selain engkau yang menciptakanku. Wa ana abduka, dan aku hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku berada dalam perjanjian denganmu. Wa wa'dika mastata'tu, dengan semampuku menjalani janji-janjiku kepadamu dengan semampuku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari hal-hal buruk yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui bahwasanya nikmatmu kepadaku sungguh sangat besar. Wa abu'u laka bi dzambi, dan aku juga mengakui atas dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali engkau.
Lalu dilanjutkan dalam hadis ini, man qalaha minan nahar mauqinan biha. Barang siapa yang menyebutkan, mengatakan sayyidul istighfar ini di siang hari dengan penuh keyakinan, famata min yaumihi, lalu mati di hari itu, qabla an yumsiya, sebelum sore, fahuwa min ahlil jannah, dijamin untuk menjadi ahli syurga. Wa man qalaha minal lail, siapa yang melafatkannya di malam hari, wa huwa muqinun biha, dia yakin betul, dia penuh dengan keimanan menyebutkannya, famata qabla an yusbih, mati sebelum subuh, mati sebelum pagi, fahuwa min ahlil jannah, maka dijamin juga menjadi ahli syurga. Dan banyak sekali lafaz-lafaz istighfar atau syair-syair yang bisa menjadikan kita betul-betul mengingat dosa-dosa kita. Ya, ada satu syair masyhur ya yang disampaikan oleh Abu Nawas. Ya, Abu Nawas itu seorang di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Itu yang masyhur, ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Jadi Abu Nawas itu mau merayu Allah. Ya, dia menggunakan bahasa-bahasa yang rayuan lah bahasanya. Ya Allah, aku bukanlah ahli surga. Aku itu nggak pantas di surga. Wala aqwa 'alan naril jahim, tapi aku yang nggak kuat kalau di dalam neraka. Fahabli taubata waghfir dzunubi, maka ampunilah aku ya Allah dan terimalah taubatku. Fa innaka ghafirudz dzambil 'adzim, karena engkaulah yang maha pemberi taubat pengampunan yang besar. Lalu di bait terakhir itu beliau menyampaikan yang maknanya hampir sama dengan sayyidul istighfar ini, ilahi abdukal asi ataka muqirram bidzunubi wa qadda'aka fa in taghfir fa anta lidzaka ahlun wa in tatrud faman narju siwaka. Jadi, wahai ya Allah, hambamu yang penuh dosa ini datang kepadamu, memohon ampun kepadamu. Kalau kamu mau mengampuniku, maka memang engkau yang bisa memberikan ampunan. Tapi kalau engkau tidak mengampuniku, maka kepada siapa aku harus minta ampunan? Di rayuan-rayuan seperti itu banyak para ulama yang mensyairkan ya, istighfar, mengakui, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang dosa-dosanya. Karena istighfar itu mensyaratkan dosa. Nah, orang yang tidak berdosa tidak perlu istighfar. Nah, kira-kira ada atau tidak orang yang tidak berdosa? Mantan Bapak Ibu yang merasa tidak berdosa? Pasti tidak. Bahkan Nabi yang sudah dijamin maksum, ya, tidak memiliki dosa pun beristighfar. Ya, minimal 70 kali. Bahkan 100 kali, nanti kita bahas hadisnya. Seperti itu ya beberapa lafaz-lafaz istighfar. Baik, setelah ini mungkin kita akan mengaji ya, kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya lafadzkan, Bapak Ibu mengikuti. Setelah itu kita tadabburi bersama-sama. Ada 4 hadis tentang dahsyatnya istighfar. Ada ayat Al-Quran di surat Al-Hud ayat 4, kemudian ayat 52, Quran surat An-Nuh ayat 10-12, dan Al-Anfal ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalim musamma
wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Yang pertama ini tentang istighfar dalam surat Hud ayat ketiga. Allah sampaikan, wa anistaghfiru rabbakum, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, summa tubu ilaih, lalu bertobatlah kepadanya, yumatti'kum mata'an hasanan. Fadilah dari istighfar tadi, niscaya Allah akan memberikan kesenangan yang baik. Jadi tidak hanya mata, tapi mata'an hasanan, kesenangan yang baik, kenikmatan yang menunjukkan atau mengarahkan kepada kebaikan. Karena banyak sekali kesenangan-kesenangan yang justru menjerumuskan. Maka istighfar itu menjamin kita mendapatkan mata'an hasanan, kesenangan tetapi yang mengarahkan kepada kebaikan, ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu kematian. Jadi di dunia mendapatkan kesenangan yang baik. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan memberikan pahalanya di akhirat kepada setiap orang yang beramal soleh. Dia mendapatkan kenikmatan di dunia dan juga kenikmatan di akhirat. Wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Dan jika kamu berpaling, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat.
Maka fadilah istighfar yang pertama mendapatkan kelapangan hati, kesenangan di dunia, dan mendapatkan fadilah keutamaan nanti di akhirat. Lalu yang kedua, dalam surat Hud ayat 52 Allah sampaikan, wa ya qaumi istaghfiru, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, Rabbakum. Summa tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kepadanya. Yursilis samaa alaikum, niscaya dia akan menurunkan untukmu hujan yang sangat deras, midrara, wa yazidukum quwwah, menambahkan kekuatan melebihi ila quwwatikum, melebihi kekuatanmu, wala tatawallau mujrimin, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Yang kedua, fadilahnya adalah Allah tambahkan kekuatan dalam diri kita melebihi kemampuan kita. Jadi orang yang ingin diberikan kemampuan menghadapi ujian-ujian yang ada di dunia, maka diperintahkan untuk banyak-banyak beristighfar. Di istighfar itu fadilahnya tidak hanya minta ampunan, tetapi juga minta kekuatan, minta dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, faqultu astaghfiru rabbakum, lalu berkatalah kepada mereka, itu Bani Israel, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia yang maha pengampun. Ghaffara itu lebih daripada ghafir. Kalau ghafir itu dosanya mungkin satu, ghafir. Kalau ghaffara itu mengampuni banyak dosa. Yursilis samaa alaikum midrara, sama seperti tadi. Allah akan mengirimkan hujan yang deras. Artinya Allah akan memberikan rezeki yang melimpah. Wa yumdidukum bi amwalin, dia akan memperbanyak, yumdid itu memperbanyak, melipat gandakan amwal, harta-hartamu, wa banin, anak-anakmu, wa yaj'al lakum jannatin, serta mengadakan kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhara, dan sungai-sungai untukmu. Maka ada kisah ketika itu Hasan Al-Basri, ya, Hasan Al-Basri itu didatangin oleh seseorang, ya, ada 4 orang, ya, 4 orang yang bertanya, ya Imam, aku dalam keadaan fakir, kesusahan, apa yang engkau nasihatkan kepadaku? Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Lalu datang lagi orang yang lain bertanya, ya Imam, aku tidak punya harta, aku kekurangan, aku dalam keadaan yang miskin. Kata Imam Hasan Al-Basri, istaghfirillah. Hanya itu saja. Lalu setelah itu ada orang ketiga bertanya lagi, ya Imam, aku sudah lama menikah, ya, aku sudah melakukan berbagai macam usaha, tetapi Allah belum karuniakan aku seorang putra atau putri. Kata beliau, istaghfirillah. Lalu ada yang datang lagi, ya Imam, aku sudah berusaha untuk menanam, bercocok tanam dan lain sebagainya, ya, tapi hasilnya tidak banyak, hasilnya tidak memuaskan. Ya, lalu dijawab lagi oleh Imam Hasan Al-Basri, istaghfirillah. Lalu murid-muridnya bertanya, wahai Imam, kenapa kok jawabannya hanya itu saja, hanya istighfirillah? Nah, maka beliau menyebutkan ayat ini, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sungguhnya dia maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Setelah istighfar, kita harus yakin bahwasanya Allah akan mengirimkan hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan di sini Allah mengumpamakan dengan jannat. Jannat itu artinya kebun-kebun. Jadi kalau di Arab itu emas itu tidak sesuatu yang mengagumkan. Di harta punya emas itu dulu orang-orang zaman itu biasa. Emas, unta itu banyak. Tetapi kalau sudah ada kebun yang hijau,
lalu di bawahnya ada sungai yang mengalir, ya seperti yang kita temui di Indonesia mungkin saat ini, itu merupakan hal yang sangat-sangat mengagumkan bagi mereka. Maka diperumpakan dalam ayat ini, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Lalu dalam ayat selanjutnya di surat Al-Anfal Allah sebutkan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama engkau Nabi Muhammad berada di antara mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampunan. Jadi selama Allah itu masih menemukan orang-orang yang mau beristighfar, orang-orang yang mau menundukkan dirinya, menundukkan hatinya untuk meminta ampun kepada Allah, maka tidak akan menurunkan azab atas mereka. Ini dalam surat Al-Anfal ayat 33. Tadi kami sebutkan ada beberapa kisah. Yang pertama tentang Hasan Al-Basri, yang kedua ada Ahmad bin Hambal. Jadi seorang imam madhab ya, Ahmad bin Hambal itu suatu hari tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, pengen saja pergi ke Syam. Ya, lalu ketika sudah berjalan-jalan, karena zaman dulu belum ada medsos ya, jadi seorang yang terkenal itu tidak familiar wajahnya. Kalau sekarang sudah terkenal pasti kalau lewat depan gang kita aja sudah dirubungi sama orang-orang. Okay? Nah, kalau dulu itu ulama-ulama namanya terkenal karena kitab-kitabnya tersebar di seluruh pelosok negeri, tetapi orangnya tidak diketahui. Sama seperti Khalifah Umar bin Khattab. Pernah nggih dengar kisahnya Umar bin Khattab datang ke sebuah rumah, mengetok, lalu ditanya, ternyata justru orang itu kecewa sama Khalifah. Padahal yang menyampaikan kepada Umar langsung, seperti itu. Jadi dulu Ahmad bin Hambal ini terkenal tetapi tidak dikenali wajahnya. Ketika sampai di suatu daerah tadi di Syam itu, beliau tiba-tiba mau berdiam di masjid. Sholat maghrib, sholat isya, setelah itu istirahat di masjid. Peraturan di sana dulu masjid dilarang digunakan untuk tidur. Kalau Imam Ahmad bin Hambal diusirlah bahasanya, diminta untuk keluar dari masjid. Akhirnya beliau keluar dari masjid, kebingungan mencari tempat istirahat karena sudah malam. Akhirnya di dekat masjid ada sebuah toko roti. Nah, di situ ada seseorang yang akhirnya memanggil Imam Ahmad bin Hambal, ya Syekh, ta'al huna, kesini. Kamu membutuhkan apa? Nah, lalu sampaikan, saya membutuhkan tempat istirahat. Oh, istirahat saja di tempat saya. Ini di belakang toko saya ini ada ruangan untuk kamu bisa istirahat di dalamnya. Nah, ketika beliau berada di ruangan itu, tukang rotinya itu sambil membuat roti, ya, beliau selalu mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lagi masa astagfirullah, ketika ini astagfirullah. Nah, lalu penasaran ini Imam Ahmad bin Hambal ini, wahai engkau kenapa kok setiap kamu melakukan aktivitas yang saya lihat selama saya di sini kok kamu istighfar terus? Apa yang kamu dapatkan dari istighfar itu? Maka kata penjual roti tadi, aku sudah mendapatkan semua yang aku inginkan, cuma satu yang belum. Lalu ditanya sama Imam Ahmad bin Hambal, apa itu? Dari dulu aku itu sangat rindu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Aku berdoa kepada Allah, semoga sebelum aku mati atau sebelum ia diambil oleh Allah, aku ingin bertemu dengan beliau. Kalau dengan senyum, Ahmad bin Hambal, akulah Ahmad bin Hambal. Nah, ini maka dari situ Ahmad bin Hambal menceritakan kepada murid-muridnya bahwa tadi Allah yang memperjalankan Ahmad bin Hambal ke suatu daerah yang beliau tidak tahu tujuannya apa, lalu diusir sama dewan masjid sampai bertemu orang itu dan bisa memberikan hikmah betapa dahsyatnya fadilah dari istighfar. Lalu yang ketiga ada cerita seorang dokter, ya, dokter yang dia berjalan mau perjalanan pakai pesawat.
Ternyata qadarullah pesawatnya delay, tidak bisa terbang, akhirnya harus menempuh jalan darat pakai mobil. Di tengah perjalanan di Arab itu kan jarang-jarang kampungnya itu. Ternyata mobilnya mogok. Lalu setelah itu di situ ada satu rumah saja. Akhirnya rombongannya mampir ke rumah itu, masuk ke rumah meminta izin untuk istirahat sejenak, ada kebutuhan toilet dan lain sebagainya. Akhirnya diizinkan. Nah, ketika mendatangi masuk rumah itu, ternyata dokter itu menemukan ada seorang anak yang sakit tulang, hampir tidak bisa bangun. Ya, akhirnya setelah melihat itu, dokternya berkonsultasi, menanyakan kepada tuan rumahnya, ini anaknya sakit apa? Ditanya, oh dia punya sakit tulang yang sudah saya konsultasikan ke dokter-dokter dan dirujuk kepada salah satu dokter yang ada di Kairo, namanya Fulan. Ya, qadarullah belum sampai saat ini belum mampu untuk datang ke Fulan. Ada yang menyampaikan bahwasanya karena biaya, ada yang menyampaikan bahwa sudah ke sana tapi tidak bertemu dengan dokternya. Akhirnya dengan senyum sama, Masya Allah, kenapa saya harus delay pesawatnya, lalu menaiki mobil, lalu harus mogok mobilnya dan harus sampai di rumah ini untuk menemui anak yang harusnya atau dikehendaki oleh orang tuanya untuk berobat kepadaku. Nah, lalu ditanganilah oleh dokter ini, dan beliau dokter ini penasaran, kenapa kok bisa Allah skenario sedemikian rupa. Ketika ditanya orang tuanya, ternyata amalan yang didawamkan adalah istighfar. Saya selalu beristighfar kepada Allah. Saya hanya bisa beristighfar supaya anak saya ini bisa sembuh. Nah, setelah itu baru dokter ini cerita kemana-mana bahwasanya istighfar fadilahnya sangat luar biasa. Ini ada beberapa hadis tentang keutamaan istighfar. Yang pertama, man aktsara minal istighfar, barang siapa yang banyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya. Wa min kulli dhiqin makhraja, kelapangan untuk setiap kesempitannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dengan istighfar. Allah lapangkan hatinya, Allah senangkan dirinya, dan Allah akan berikan rezeki. Hadis riwayat Ahmad. Ada hadis lain, Allah sampaikan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu berbuat dosa di waktu siang dan malam. Ini Allah langsung yang menyampaikan. Jadi kalau ada orang yang mengaku tidak berdosa atau merasa tidak melakukan kesalahan, berarti sudah mengingkari sunatullah. Allah langsung yang sudah menyampaikan bahwa orang itu pasti berbuat dosa, baik malam hari maupun siang hari. Maka Allah juga berikan solusi dari perbuatan-perbuatan dosa tadi. Wa anaghfiru dzunuba jami'an. Maka Allah tegaskan bahwa aku mengampuni semua dosa kecuali syirik. Nah, dalam ayat lain Allah sampaikan bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi semua dosa selain syirik Allah akan ampuni. Fastaghfiruni aghfir lakum. Allah beri jaminan akan diampuni. Hadis riwayat Muslim nomor 6737. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi laulam tudhnibu la dhahaballahu bikum. Demi zat yang diriku berada di tangannya, laulam tudhnibu, jika kalian tidak berbuat dosa kepada Allah, la dhahaballahu bikum, Allah akan hilangkan kalian, Allah akan lenyapkan kalian dari muka bumi. Wala ja'a biqaumin yudhnibun, Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Ini menarik ini hadis ini. Jadi Allah lewat Rasulullah itu menganalogikan kita itu diciptakan memang untuk apa Ibu? Untuk berdosa.
Nah, kita untuk beribadah, tapi dalam perjalanannya setiap orang pasti berdosa, dan dosa itu ya memang Allah yang inginkan. Dalam arti bukan oh berarti nek ngono kita berbuat dosa saja ya, tidak. Ya. Tetapi itu adalah sunnatullah yang Allah inginkan dari hambanya. Untuk apa? Agar hambanya beristighfar. Ya Allah itu senang kalau ada hamba yang berdosa lalu mau meminta ampunan. Karena apa? Kalau ada orang yang tidak berdosa atau kaum yang tidak berdosa, Allah akan hilangkan dia, Allah akan datangkan orang yang berdosa. Fayastaghfirunallaha fayaghfirul lahum. Supaya apa? Supaya mereka minta ampun kepada Allah dan Allah akan mengampuni mereka. Maka seberapa dosa kita di masa lalu, ya, mari kita senantiasa mengakui dosa itu dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir hadisnya, ya ibadi innakum tukhti'una bilaili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Sama tadi ya. Wahai hambaku, sungguhnya kalian berbuat dosa di waktu siang dan malam dan aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya, maka mintalah ampun kepadaku, pasti aku akan mengampuni kalian. Dan Bapak Ibu, istighfar ini merupakan zikir juga. Zikir tetapi yang berbeda dengan zikir-zikir lain. Kalau zikir-zikir lain yang mafrud itu kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu isinya adalah pujian-pujian kita kepada Allah. Tapi istighfar ini isinya adalah permintaan, tolab tadi. Nah, tapi ini juga termasuk zikir. Maka ini merupakan fadilah. Selain kita berzikir, kita juga meminta sesuatu kepada Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Semoga ayat-ayat tadi itu kita bisa betul-betul merenungi sehingga di akhir nanti ya, di akhir Ramadan ini kita termasuk nanti bukan orang-orang yang merugi sebagaimana yang dalam hadis tadi disampaikan, raghima an furujulin. Orang yang rugi siapa? Man dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Dia diketemukan sama bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Karena apa? Karena lalai untuk tidak beramal soleh dan tidak memperbanyak istighfar. Mari kita senantiasa beristighfar, khususnya di malam-malam terakhir, ya, di malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini. Aku lupa lihada, wa astagfirullahaladzim. Itu dulu yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pripun Bu? Wirid setelah sholat. Oh, okay. Oh ya. Baik, langsung kami jawab ya. Langsung dijawab. Baik. Yang mafrud dalam hadis itu banyak yang menyampaikan bahwa Rasulullah setelah sholat itu diriwayatkan langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu yang tertulis dalam hadis. Tetapi ya itu bukan merupakan hal yang paten. Jadi saklek, kalau enggak itu salah, itu juga tidak seperti itu. Jadi ibadah-ibadah yang sifatnya bukan mahdhoh, kalau sholat itu kan sudah paten. Enggak boleh kita Al-Fatihah diganti apa, itu tidak boleh. Terus rukuk seperti apa tidak boleh. Tapi kalau di luar ibadah mahdhoh seperti sholat yang memang sudah ada tuntunannya, lebih baik kalau mengikuti itu. Tetapi kalau tidak, itu juga tidak masalah. Jadi ada yang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Tapi minimal astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Fungsinya tadi disampaikan bahwa itu untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita yang ada di dalam sholat kita. Wallahu a'lam bishawab.